Alhamdulillah Rabbil alamin Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Wa khatamin nabiyyin Wa imamil muttaqin Nabiyina Muhammad Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin Amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Jalla Jalaluh untuk menuntut ilmu, untuk menambah keilmuan kita agar kita bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada hakikatnya menuntut ilmu itu tidak kenal batasan umur. Biasanya orang berpikir kalau menuntut ilmu itu adalah ya ketika masih anak-anak ya, ketika masih masa kuliah. Tapi kalau sudah tua udah selesai menuntut ilmunya. Tidak. Dan alhamdulillah saya melihat di sini ada yang jenggotnya udah putih-putih masih mau ngaji. Imam Ahmad bin Hanbal, muridnya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, pernah suatu hari di Baghdad dia lari-lari bersama anak-anak muda yang lagi nuntut ilmu sambil menenteng slipernya di bawah. Lari-lari Imam Ahmad. Ada temannya Imam Ahmad, sahibnya Imam Ahmad, Al-Ansari, Asim Al-Ansari, melihat Imam Ahmad seperti itu, dikejar sama temannya, sambil diangkat bajunya dikejar Imam Ahmad. Setelah kedapatan ditanya, ya Aba Abdillah, kunyahnya Imam Ahmad Abu Abdillah, ya Aba Abdillah ila mata ama tastahi, kata dia. Abu Abdillah, kau itu nggak malu gitu lari-lari sama anak-anak muda tuh untuk belajar ilmu, untuk cari ilmu hadis, kata dia. Sampai kapan kau akan melakukan ini? Apa kata Imam Ahmad? Ilal maut, sampai mati. Karena memang tidak ada batasan menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu minal mahdi ilal lahdi, dari buayan ibunda sampai ke liang lahat. Dan alhamdulillah saya sangat berbahagia sekali, yang tua-tua ngaji, yang muda-muda Masya Allah juga sudah banyak yang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sebagai tanda-tanda kebangkitan agama Islam ini. Dan itu yang membuat orang-orang di luar Islam, khususnya Zionisme, dengan segala kekuatannya sangat takut sekali dengan kebangkitan umat Islam ini, karena akan membahayakan kekuasaan mereka. Entah di Malaysia, di Indonesia, kira-kira tahun 80-an sampai 90, itu jilbab pernah dilarang. Jadi anak-anak yang sekolah itu dilarang menggunakan apa? Tudung ya? Hah? Kerudung. Sama-sama bahasa Melayu. Kerudung, apa tudung ya? Pakai tudung itu nggak boleh. Pada tahun 80-an sampai 90, sampai diterbitkan sebuah buku yang judulnya Revolusi Jilbab. Karena pada waktu itu dilarang yang sekolah pakai tudung. Tapi sekarang alhamdulillah kalau kita lihat, subhanallah, di jalan-jalan ya, kemudian di kampus-kampus itu Masya Allah sudah banyak yang pakai tudung sekarang. Bahkan di Indonesia kemarin Masya Allah, polwan, polisi wanita itu udah diperbolehkan untuk mengenakan tudung. Dan alhamdulillah istri-istri jenderal-jenderal pun sekarang udah boleh pakai tudung. Yang dulunya benar-benar jauh. Kita bersyukur atas nikmat Allah ini, namun kita tetap harus berjuang
harus mengenalkan kepada umat Islam, kepada masyarakat umum tentang agama Allah yang benar ini, karena innad dina indallah al-Islam, sesungguhnya agama yang diridhai Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam ini. Kita akan mengkaji tentang Asmaullah al-Husna. Kata Abu Thalha, sebenarnya kitab itu sudah dipesan tapi sudah sampai Malaysia, belum sampai ke Masjid Al-Mustaqim. Tapi udah sampai sini, doakanlah. Jangan meremehkan doa. Saya ajak semalam buka televisi di Malaysia, ada tulisan doa MH 730. Hah? 370. Iya, Masya Allah. Doa kan mau diapain? Allah kalau berkehendak itu kun fayakun. Hilang tuh kapal, tuh pesawat, mau datangkan seluruh manusia dari penjuru dunia dengan segala teknologinya. Allah tinggal kun, hilang. Satelit-satelit yang dikatakan manusia itu bisa mendeteksi semua. Katanya di mana? Laut mana, laut sana, berangkat semuanya. Nggak ada apa-apa. Semua dikerahkan. Allah Al-Jabbar, Allah Al-Qahhar. Allah kalau mau berbuat itu tinggal kun fayakun. Jadi manusia bagaimanapun dia mengklaim bahwa dirinya sudah mencapai titik teknologi yang kita bisa tahu, kata mereka, di mana ada manusia, di padang pasir di mana. Ini pesawat besarnya berapa besar jemaah? Isinya manusia di 200 berapa? Ternyata mereka tidak dapat menemukan. Maka penting sekali kita mengkaji tentang Asmaullah al-Husna agar kita mengetahui bahwa kita ini nothing. Manusia itu sekuat apapun di depan Allah dhaif, lemah. Wa khuliqal insanu dhaifa. Yang gagah perkasa, yang mungkin juara gulat ya, dikasih sakit gigi, kasih sedikit sakit giginya, udah jerat-jerit gak bisa tidur. Dikasih demam, kasih demam aja, lemas. Apa tujuan kita belajar Asmaullah al-Husna? Pertama kita akan mengkaji dari kitab Mukhtasar Fiqhil Asma'il Husna yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr. Karena bukunya nggak ada, ya bisa dicatat. Kita hendak memahami Asma'ullah al-Husna itu apa saja. Berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, innalillahi tis'atan wa tis'ina asman mi'atan illa wahidah man ahsaha dakhalal jannah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang menghitungnya, maka dia akan masuk surga. Diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini sahih. Itu yang akan kita pelajari sebanyak mungkin. Tapi perlu diingat pula bahwasanya hadis ini tidak membatasi jumlah nama-nama Allah. Nama Allah itu bukan hanya 99, tapi barang siapa yang menghitung 99, dia masuk surga. Yang menghitung yang 99. Yang mana yang 99 itu? Apakah yang banyak di biasanya di Al-Quran, maaf,
Di sini ada nggak? Iya. Kita lihat umpamanya di banyak Al-Quran itu tertulis Asma'ullah Al-Husna. Yang 99 ini para ulama sepakat bahwasanya tidak ada satu hadis pun yang sahih yang menyebutkan nama Allah yang 99. Nggak ada. Kita akan bacakan beberapa pendapat para ulama dalam hal ini. Hadis yang tadi saya sampaikan bahwasanya Allah memiliki 99 nama 100 kurang 1. Hadis itu sahih. Tapi ternyata ada hadis yang menyebutkan setelah hadis itu 99 nama seperti yang tertera di dalam Al-Qur'an kita ini, yang di kulitnya Al-Qur'an ini. Yang dimulai dengan Ar-Rahman, wallahu alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim, sampai As-Sabur. Hadis yang ini yang menyebutkan 99 nama secara detail itu hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, oleh Ibnu Hibban, oleh Ibn Majah. Para ulama menjelaskan bahwasanya ada 3 perawi hadis yang berijtihad mengumpulkan 99 nama itu. Dia terdorong hatinya untuk mengumpulkan, karena dalam hadis itu man ahsaha dakhalal jannah, barang siapa yang bisa menghitungnya maka dia akan masuk surga. Maka perawi hadis yang 3 ini dia berusaha untuk mengumpulkan 99 nama itu. Ini terjadi 1000 tahun yang lalu lebih. Fi nihayatil qarni tsani wa matla'il qarni tsalits al-hijri. Di penghujung abad kedua Hijriah dan di awal abad ketiga. Jadi ya pada masa Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Imam Syafi'i meninggal tahun berapa? Angkat tangan yang bisa jawab. Jangan ustadznya lah. Ya Allah, Imam Syafi'i, kita nih alhamdulillah mazhabnya Imam Syafi'i. Tahun berapa Imam Syafi'i meninggal? Berapa? 124. Iya. Kurang dikit. Tahun berapa jemaah? Nggak yakin anak. Nggak ada yang tahu. Banyak yang tahu, cuma malu-malu gitu kan. Ya Allah, fadhal. Hadiahnya 2 lah kalau nggak mau 1. Nah, Imam Syafi'i yang kita ngaku-ngaku pengikutnya Imam Syafi'i, tahun berapa meninggal? Angkat tangan, jangan bisik-bisik gitu, nggak dengar ustadznya gitu kan. Nah, fadhal. Berapa? 204. Masya Allah, barakallahu fikum. Fadhal, fadhal. Barakallahu fikum. Nah, tahun 204. Perawi hadis yang menyebutkan 99 nama ini, dia bernama Al-Walid ibn Muslim Maula Bani Umayyah. Al-Walid ibn Muslim Maula Bani Umayyah, dia meninggal tahun 195. Imam Syafi'i meninggal tahun 204. Beda 9 tahun sama meninggalnya Imam Syafi'i. Dia yang pertama kali perawi hadis yang menyebutkan 99 nama secara detail. Para ulama hadis menyebutkan dia ini katsirut tadlis, suka membuat penyamaran dalam hadis. Bukan masuk sabda Nabi, tapi iya, dimasukkan ke sana. Salah satunya hadis ini. Yang kedua, Abdul Malik As-San'ani.
Jadi ada 3 beliau hadis tadi saya sampaikan yang menyisipkan dalam hadis 99 nama-nama Allah Subhanahu wa taala secara detail. Yang kedua Abdul Malik As-San'ani, yang para ulama posisi dia kedudukan ini apa bahasa Melayunya? Soalnya sama kedudukannya dia di mata para ulama hadis, la yajuzul ihtijaj bi riwayatih li'annahu yanfaridu bil mawdu'at. Tidak boleh menjadikan Abdul Malik As-San'ani sebagai hujjah karena dia itu sering meriwayatkan hadis-hadis palsu. Yang ketiga Abdul Aziz bin Husain, kedudukan dia juga di mata para ulama hadis dhaifun zahibul hadis, lemah hadisnya pergi, sebagaimana disebutkan oleh Imam Muslim Ibn Hajjaj Al-Kushairi. Jadi 3 perawi hadis inilah berijtihad. Berijtihad itu dia berusaha untuk mengumpulkan. Dia baca Al-Quranul Karim, mana-mana nama-nama yang dia pikir termasuk nama Allah yang baik, dia masukin ke sana. Mungkin juga dari guru-guru dia sampai terkumpul 99 nama. Kemudian ya, hadis ini yang tadi saya sampaikan bermula dari Ar-Rahman ya, ditambah dengan Allah Ar-Rahman Ar-Rahim sampai kepada As-Sabur. Ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan ternyata Al-Walid itu meriwayatkan, Al-Walid bin Muslim ini riwayatnya itu beda-beda. Ada beberapa nama Allah disebutkan, ketika dia meriwayatkan nanti nama Allah itu dia ganti dengan nama yang lainnya, dengan nama Allah yang lainnya. Maka perlu diingat bahwasanya apa yang disebutkan di dalam Al-Quran ini, yang banyak disebutkan itu sebagiannya itu tidak termasuk nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi penamaan Allah Subhanahu wa ta'ala ini tidak boleh dengan ijtihad manusia, tapi harus berdasarkan nas dari Al-Quranul Karim dan dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Kalau mengkabarkan tentang Allah lebih bebas sekali. Allah umpamanya was-samaa'a banainaha bi'aidin, dan langit kita yang membangunnya gitu. Tapi tidak ada nama Allah Al-Banna, tukang bangun, nggak ada. Padahal Allah yang menciptakan, yang membangun langit itu. Maka perlu diingat tentang nama-nama Allah ini, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan, bahwasanya tidak boleh menyebutkan nama-nama Allah kecuali berdasarkan nas dari Al-Quran dan Sunnah. Ada nama-nama umpamanya di dalam nama-nama yang disebutkan di sini, di antaranya Al-Khafid, Ar-Rafi', yang itu yang menyebutkannya adalah Muslim, Walid bin Muslim. Para ulama memberikan koreksi terhadap itu. Para ulama memberikan koreksi terhadap itu, namun ini sudah masyhur. Masyhurnya ini 1000 tahun lebih, sehingga seakan-akan orang menerimanya ya udah. Ente ini baru datang kata dia, mau merubah, bukan. Jadi kita berusaha untuk memberikan kepada Allah yang memang itu nama Allah. Al-Imam Al-Ghazali, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, dia itu berargumentasi bahwasanya nama-nama Allah yang husna itu tauqifiyatun bil ittifaq, sesuai dengan kesepakatan ulama itu tauqifiyah, dalam artian harus ada nasnya dari Quran dan Sunnah bahwasanya itu nama Allah. Apa dalil yang digunakan oleh Imam Ghazali? Dia mengatakan la yajuzu lana an nusammiya Rasulullah bismin lam yusammihi bihi abu. Kita tidak boleh memberi nama Nabi kita Muhammad SAW dengan nama yang tidak diberikan oleh bapaknya. Nabi aja nggak boleh, dan tidak pernah Nabi menamakan dirinya.
bikin nama-nama buat Nabi Muhammad SAW, padahal beliau tidak pernah menamakan dirinya dengan nama tersebut. Kemudian wa kadza kullu kabirin minal khalq, begitu pula orang-orang yang agung. Ada orang-orang yang terhormat, umpamanya raja di Malaysia, kita nggak boleh kasih nama seenak-enak kita. Aku mau sebut dia Fulan, kata dia. Ya, bisa dipenjara kan? Kalau itu termasuk pencelaan, termasuk penistaan terhadap orang yang agung. Kata Imam Ghazali, fa idzam tana'a dzalika fi haqqil makhluqin, kalau makhluk saja nggak boleh kita memberi nama selain nama yang diberikan oleh orang tuanya atau dirinya sendiri, famtina'uhu fi haqqil khaliq aula, maka untuk Allah jelas-jelas lebih tidak boleh lagi. Al-Imam As-Suyuti dalam syarah Sunan Ibn Majah mengatakan, i'lam anna asma Allah Ta'ala tauqifiyah, ketahuilah bahwa nama-nama Allah itu tauqifiyah. Tauqifiyah itu nggak boleh kecuali atas dasar firman Allah atau sabda Rasul SAW. Bimakna annahu la yajuzu an yutlaqasmun ma lam ya'dhan lahu syar'. Tidak boleh kita memberikan nama kepada Allah kecuali yang itu telah ditetapkan oleh syariat. Wa in kana syar'u qad warada bi itlaqi ma yuradifu. Walaupun di dalam syariat ada yang maknanya mirip. Maknanya di dalam bahasa Arab mirip. Tapi tidak boleh apabila tidak disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ini sebagai muqaddimah agar kita tahu, kita punya pemahaman bahwasanya apa yang disebutkan oleh Al-Walid ibn Muslim, yang itu diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah dengan redaksi yang berbeda-beda, itu hasil ijtihad, bukan syara', bukan nas dari Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kita harus lapang dada. Kalau ijtihadmu, ya bisa jadi namanya orang berijtihad, bisa jadi salah, bisa jadi benar. Tetap rujuknya itu kepada Al-Quran dan Sunnah. Kita merujuk kepada sana. Kalau ada khilaf di antara para ulama, ya para ulama sendiri yang telah mengkaji, telah membahas, para imam-imam yang terdahulu telah membahas. Makna man ahsaha dakhalal jannah, barang siapa yang menghitungnya masuk surga. Apa makna ahsaha di sini? Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala menjelaskan bahwa menghitung nama Allah ini ada 3 martabat, 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama, ihsa'u alfadhiha wa adadiha. Yang pertama itu menghitung, menghafalkan lafadznya saja dan jumlahnya. Sekedar ya dihafal, diketahui. Itu yang pertama. Nggak tahu artinya, nggak tahu. Kan banyak anak-anak cuma sekedar hafal, tapi tidak tahu apa artinya Ar-Rahman umpamanya. Ya nggak tahu umpamanya. Itu sudah termasuk ihsa, tapi itu tingkatan yang paling ringan, paling bawah. Tingkatan yang kedua, fahmu ma'aniha wa madluliha. Setelah menghafal, dia memahami artinya dan maksud dari nama-nama Allah satu per satu. Bukan cuma hafal 5, tapi 99. 100 kurang 1. Tidak semua orang yang bisa memahami hal ini. Kita hari ini kepingin memahaminya bareng-bareng. Apa bahasa Melayunya? Bareng-bareng ini bersama-sama ya. Kita ini ya Allah, ana malu kalau salah ngomong sama antum ini. Iya, bersama-sama gitu. Bersama-sama ngaji, bukan cuma ustadznya, tapi bareng-bareng. Kalau ustadznya ada yang salah, ya paling enggak. Di sini banyak ustadz, alhamdulillah. Ada Ustadz Yunus, ada Ustadz Yusuf, alhamdulillah. Jadi tenang ustadznya. Kalau salah ada yang memberitahu gitu kan.
Itu yang kedua. Yang ketiga, tingkatan yang paling tinggi, du'a'uha biha. Berdoa kepada Allah dengan menggunakan asma'ullah al-husna. Allah mengatakan walillahil asma'ul husna. Allah itu memiliki nama-nama yang indah. Fad'uhu biha. Gunakan nama-nama itu untuk berdoa kepada Allah. Doa dengan asma'ullah al-husna ini ada dua macam. Yang pertama doa utsana, yang kedua doa masalah. Doa dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita punya teman kena musibah, kita tepuk, Allah itu maha sabur, tenanglah kau. Kita memuji Allah supaya orang ini, iya kenapa aku harus, subhanallah, harus marah-marah gitu seperti. Ada orang susah cari pekerjaan, daftar sana daftar sini ditolak, bingung hidupnya. Kita ingatkan dia, apa kau lupa bahwasanya Allah itu Razzaq? Kita puji Allah, kau ingat Allah Razzaq. Tinggal kau bagaimana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu doa dengan memuji Allah dengan asma'ullah al-husna, dengan menyebut Allah dengan asma'ul husna, itu termasuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kala kita, ya Allah antar Razzaq, ya Allah. Kita nggak minta, kita cuma menyebut ya Allah anta ar-Razzaq. Tapi di diri kita ada perasaan, ya kasih rizkilah aku ya Allah, gitu kan. Antum ingat sama doanya Nabi Yunus? Siapa yang ingat sama doanya Nabi Yunus di perutnya ikan? Yang kecil-kecil nih, anak-anak. Doanya Nabi Yunus di perutnya ikan. Masa nggak hafal mah? Nabi Yunus dimakan ikan nggak? Ikan apa? Ikan kembung? Hah? Ikan apa? Ikan tenggiri? Hah? Ikan hiu? Masya Allah. Betul kan hiu, Ustaz? Bukanlah, ikan hiu udah habis kalau ikan hiu. Ikan apa? Ikan paus. Apa doanya Nabi Yunus waktu di perutnya ikan paus? Ya Allah. Kita tanya sama yang tua, kalau yang kecil-kecil nggak tahu mah. Iya, fadhal. Ya Allah jamaah. Ya, ini mah panitia nggak boleh jawab. Fadhal yang jauh. Yang keras. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Fadhal. Naam, itu doa Nabi Yunus. Nggak minta Nabi Yunus. Namanya minta itu, ya Allah kasih aku rizki, ya Allah keluarkan aku dari perut ikan paus ini. Apa doa Nabi Yunus? La ilaha illa anta, tiada yang berhak disembah kecuali engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci engkau. Inni kuntu minadh dhalimin, aku termasuk orang-orang yang zalim. Ada permohonan di sini, yang ada pengakuan. Tapi di pengakuan itu ada makna memohon. Ya Allah ampuni aku ya Allah, keluarkan aku dari perut ikan hiu ini, ikan paus ini, maaf. Gara-gara ini jadi ikan hiu Ustaznya. Nah, iya itu doanya Nabi Yunus. Kadangkala tidak menyebutkan permohonan. Jadi ada doa masalah ya tinggal mohon, menyebutkan sudah. Doa sana seperti ketika rukuk kita baca apa? Subhana rabbiyal azim. Itu kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Tidak meminta sesuatu, tapi ada unsur di dalamnya memohon kepada Allah. Doanya Nabi Ayub. Naam. Ya Allah, kita mulai, masa nggak dapat hadiah jauh-jauh. Apa doanya Nabi Ayub alaihissalam? Kita kasih, ya yang di tengah, yang tengah.
Masya Allah, pada khusyuk semua gitulah. Kita ini jamaah di Indonesia, saya nggak tahu di Malaysia. Kita di Indonesia itu dibiasakan amin. Kalau suruh berdoa nggak bisa. Entilah yang berdoa, anak amin aja gitu kan. Karena kan paling enak amin, amin gitu kan. Paling enak ketika disuruh berdoa nggak bisa. Jemaah haji biasanya kalau pulang dari haji, biasanya kan kalau pulang dimintain doa dia. Itu di haji pada belajar doa dia. Ustaz tolong tulisin Ustaz, nanti anak kalau dimintain doa nggak bisa doa gitu kan. Karena kita dari kecil dibiasain amin. Tidak dibiasakan untuk berdoa sendiri. Apa doanya Nabi Ayub? Jangan ustadznya lagi, mau ustadz. Ya yang sono, yang jauh-jauh. Masya Allah. Gak usah cari di Google, gak usah man. Cari di Google. Apa doanya Nabi Ayub? Inni masaniyadh-dhurr wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku lagi kena penyakit nih, dan kau itu yang maha pengasih ya Allah. Nggak minta disembuhkan, sembuhkan aku tidak, tapi dia sebut ya Allah kau itu yang maha pengasih. Maksudnya ya sembuhkan aku ya Allah. Tapi itu adab, itu etika berdoa. Maka Ibnul Qayyim menjelaskan bahwasanya dengan Asma'ullah al-Husna ini, Nabi Ayub mengatakan wa anta arhamur rahimi. Kau itu yang maha pengasih di antara mereka yang memberikan kasih. Kau zat yang memberikan kasih yang jauh lebih dari semuanya. Allah tinggal ngomong apa? Kun fayakun. Langsung sembuh Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Yunus dari perutnya ikan paus keluar. Itu 3 tingkatan. Sebutkan 3 tingkatannya. Nah, yang pertama, iya. Yang kedua, memahami. Oke. Yang ketiga, dengan Asma'ullah al-Husna. Fadl Habibi, Masya Allah. Fadl. Silahkan. Jadi itu 3 hal. Usahakan kita sampai ke tingkatan yang paling tinggi, bertawasul dengan Asma'ullah al-Husna. Ketika kita punya masalah apa saja tuh, Allah subhanahu wa ta'ala bisa menyelesaikannya. Oke, sekarang sebelum kita memulai satu persatu memahami tentang nama-nama Allah, apa keutamaan belajar Asma'ullah al-Husna? Dapat apa sih Ustaz? Jauh-jauh dari Pinang, ada yang dari Pinang? Dari Pinang, apa? Pulau Pinang. Di Indonesia itu Pinang itu namanya pohon. Iya, sama di sini. Gak salah Ustadznya. Dari Pinang, dari Kepulauan Pinang situ datang ke sini, dapat apa sih Ustaz? Kok yang dibahas Asma'ullah al-Husna, kok nggak tentang yang lainnya gitu ya? Tadi kita sudah sebutkan sebagiannya. Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala dalam kitabnya Fiqh Asma'ullah al-Husna, dia menyebutkan ada 7 poin. 7 poin penting kenapa kita belajar Asma'ullah al-Husna. Yang pertama, beliau mengatakan anna hadzal ilma asyraful ulum wa afdaluha. Ilmu ini adalah ilmu yang paling mulia, yang paling utama. Kita belajar wudu, kita belajar sholat, kita belajar zakat, tapi ilmu yang paling mulia di antara semua ilmu adalah ilmu tentang Allah Jalla Jalaluh. Berkaitan dengan tauhid, berkaitan dengan keimanan. Beliau mengatakan wa syaraful ilmi min syarafi ma'lumi. Ilmu itu menjadi mulia karena pembahasannya. Siapa yang dibahas di situ? Yang dibahas di situ adalah tentang Rabbul Alamin, tentang yang menciptakan kita, tentang yang menghidupkan,
Al-Muhyi Al-Mumit, yang menghidupkan dan mematikan kita, Allah Jalla Jalaluh. Maka jangan merasa rendah diri. Kita belajar Asma'ullahul Husna, kita belajar ilmu yang paling tinggi. Yang kedua, kita belajar Asma'ullahul Husna ini, anna ma'rifatallahi wal ilma bihi tad'u ila mahabbatihi wa ta'zimihi wa ijlalihi wa khasyatihi. Dengan kita mengenal Allah, kita katakan tak kenal maka tak cinta. Dengan kita mengenal Allah, memahami tentang Allah, itu memotivasi kita untuk cinta kepada Allah, untuk mengagungkan Allah Jalla Jalaluh, untuk takut kepada Allah, untuk mengharap kepada Allah. Ketika kita tahu bahwasanya kita ini banyak dosa dan Allah Maha Pengampun, ketika itu kita akan mendekat kepada Allah. Kita akan takut sama Allah. Kalau kita takut sama harimau, bukan macan ya, kita takut sama tiger tuh, kita akan mendekat apa akan lari? Kita akan lari. Tapi kalau kita takut sama Allah, kita akan mendekat kepada Allah, karena Allah cinta sama kita. Allah mengatakan fafirru ilallah, larilah kepada Allah. Lari biasanya dari orang, tapi kepada Allah kita bukan lari menjauh dari Allah. Ketika kita banyak dosa, kita akan lari kepada Allah Jalla Jalla, karena kita tahu Allah itu Ghafur, Allah itu Afu, Allah itu Maha Pemaaf, Allah itu Maha Pengampun. Kau berbuat dosa apapun, ketika kita datang kepada Allah, Allah tinggal mengatakan ghafartu, selesai, Allah ampuni. Ya ibna Adam, lau ataitani, kata Allah Jalla Jalal, wahai anak Adam, lau ataitani biqurabil ardi khati'atan thumma ataitani la tusyriku bi syai'an la ataituka biqurabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, andai kata kau datang kepadaku dengan dosa sepenuh bumi ini, penuh dosa kita, kemudian kau datang kepadaku tanpa pernah berbuat syirik sedikit pun, aku akan datang dengan sepenuh bumi ampunan buat dirimu. Allahu Akbar. Ketika kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak ada yang namanya putus asa. Nggak ada yang namanya putus asa, karena kita punya Tuhan yang mudah memaafkan dan mengampuni. Itu yang kedua. Yang ketiga, annallaha subhanahu yuhibbu asma'ahu wa sifatih. Allah itu cinta dengan nama-namanya, Allah suka dengan sifat-sifatnya. Wa yuhibbu zuhura athariha fi khalqih. Dan Allah cinta bagaimana nama-nama Allah itu nampak dalam kehidupan hambanya. Tampak dalam kehidupan hambanya. Tadi dia tidak putus asa. Dia tahu Allah Ar-Razzaq, hambanya, ya Allah, ada apa aku takut? Aku tidak bakalan mati sampai rezekiku sempurna. Nggak perlu takut. Dia akan tawakal kepada Allah Jalla Jalaluh. Wa hadza min lawazimi kamalih. Dan ini termasuk dari kelaziman kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan kesempurnaan nama-namanya. Fahuwa witrun yuhibbul witra. Allah itu witir. Witir itu bahasanya Melayunya apa? Ganjil. Allah cinta dengan yang ganjil. Jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan cinta dengan keindahan. Alimun yuhibbul ulama. Allah itu alim, memiliki ilmu yang tak terbatas, dan Allah cinta kepada para ulama. Jawadun yuhibbul ajwad. Allah itu mulia, suka berderma, suka memberi, dan cinta kepada orang-orang yang suka berderma. Qawiyun. Allah itu maha kuat. Wal mu'minul qawi ahabbu ilaihi minal mu'minid dhaif. Dan seorang mukmin yang kuat
lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Hayyun yuhibbu ahlal haya. Allah itu pemalu dan cinta kepada orang-orang yang suka malu. Tawwabun yuhibbut tawwabin. Allah itu menerima taubat hambanya, memberikan taufik dan bimbingan kepada hambanya agar mereka bertobat, dan Allah cinta kepada orang-orang yang bertobat. Syakurun yuhibbus syakirin. Allah itu syakur, suka berterima kasih. Hambanya berbuat baik, Allah kasih pahala, dan cinta kepada orang-orang yang suka bersyukur. Maka muhsinun yuhibbul muhsinin, rahimun yuhibbur rahama. Allah cinta, Allah itu maha pengasih dan suka kepada orang-orang yang mengasih. Ketika kita tahu nih, kita paling enggak berusaha untuk mempraktekkan dalam kehidupan ini. Yang keempat, di antara poin yang menyebabkan kita belajar Asmaul Husna, annallaha khalaqal khalqa wa awjadahum minal adam wa sakhkhara lahum ma fis samawati wa ma fil ardi liya'rifuhu wa ya'buduh. Allah menciptakan semua ciptaannya, kita termasuk bumi ini, ikan-ikan di lautan, burung-burung di kayangan sana, semuanya yang ada di muka bumi ini, yang ada di langit, bintang-bintang yang indah yang menghiasi malam hari, mentari yang menerangi dunia. Salah satu tujuannya agar kita mengenal Allah Jalla Jalaluhu, agar kita mengabdi kepada Allah Jalla Jalaluhu. Allah berfirman dalam surat At-Talaq ayat 12, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahun yatanazzalul amru bainahun lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah lah yang menciptakan 7 langit. Subhanallah jemaah. Yang kita lihat ini langit yang pertama. Terus sama dunia yang di bawahnya itu ada bintang-bintang yang menghiasi dunia. Orang ini nggak ada yang sampai ke langit kecuali siapa? Nabi Muhammad SAW masuk ke langit pertama, langit kedua. Yang kita lihat ini subhanallah, sama dunia, langit yang paling rendah. Orang baru sampai ke bulan katanya kan. Matahari itu di bawahnya langit masih nggak sampai ke sono. Bagaimana ke atas ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa minal ardi mithlahun. Dan bumi ini juga 7 lapis. Seperti langit 7 lapis, bumi 7 lapis. Yatanazzalul amru bainahun. Itu perintah-perintah Allah turun di antara langit-langitnya menuju ke bumi Allah. Apa tujuannya Allah menciptakan semua itu? Lita'lamu, agar kalian maklum, agar kalian berilmu, agar kalian mengerti, agar kalian memahami annallaha ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah mampu berbuat apa saja. Allah kuasa untuk bertindak apa saja. Kalau kita punya musibah, kadangkala seorang di antara kita ini ya punya musibah yang seakan-akan musibah itu besar sekali. Dia lupa bahwasanya innallaha ala kulli syai'in qadir. Yang gelap bisa Allah jadikan terang. Kita lihat langit ini, masjid ini, Masya Allah, 1 tingkat. Ada berapa tiang? Berapa pilar? Banyak tuh di tembok-tembok. Tapi langit Allah yang 7 lapis tidak ada pilarnya, tidak ada tiangnya. Sebagai bukti bahwa manusia sampai sekarang belum bisa membuat satu atap yang tanpa tiang. Nggak bisa. Pasti ada tiangnya. Bagaimana langit yang 7 lapis itu tanpa tiang yang kita melihatnya. Wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Dan agar kalian mengetahui bahwa Allah itu mengetahui semuanya. Semuanya Allah mengetahui. Jangan yang nampak di diri kita. Sekarang nih kita menyimpan di dalam hati kita sesuatu.
Allah tahu dengan itu. Masya Allah. Allah tahu dengan jumlah butiran pasir di pantai. Ada yang pernah menghitung rambutnya? Ada nggak alat untuk menghitung rambut sini? Kita nih yang sedikit aja suruh ngitung ya, catat diikat gitu kan. Allahu Akbar. Ini tujuannya. Allah menciptakan langit dan bumi dan semua yang di dalamnya agar kita memahami bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang kelima, salah satu rukun iman yang 6 itu, yang paling utama, yang paling tinggi adalah al-iman billah. Beriman dengan Allah subhanahu, percaya kepada Allah jalla jalaluh. Dan tidak akan sempurna keimanan kita kecuali kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kenal siapa Rabb kita. Kita bakal ditanya man rabbuk di kubur kita. Kita kenal siapa tuh Rabbi kita. Maka kita dituntut untuk memahami dan mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, karena kita beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keenam, annal ilma bihi ta'ala aslul asya' kulliha. Mengenal Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah asal semua ilmu. Dari mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta innal arifa bihi haqiqatal ma'rifah yastadillu bima arafa min sifatih wa af'alih. Dan orang-orang yang arif dengan Allah, yang kenal dengan Allah subhanahu wa ta'ala dengan ma'rifat yang sempurna, dia itu akan tahu dengan sifat-sifat Allah, dengan af'al Allah, dengan perbuatan Allah, dengan syariat Allah. Karena dia tahu syariat Allah itu diantara hikmah dan kebijakan Allah. Allah itu adil. Maka kita butuh memahami supaya kita tahu dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Syekh menjelaskan dengan panjang, tapi kita ambil yang ringkasan itu. Yang ketujuh, anna ma'rifatallah wa ma'rifata asma'ihi wa sifatihi tijaratun rabihah. Sesungguhnya mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dan mengenal nama-nama Allah dan sifatnya itu termasuk perniagaan yang menguntungkan. Termasuk perniagaan, perdagangan yang menguntungkan. Wa min arbahya sukunun nafsi wa tuma'ninatul qalb wa insyirahus sadr. Di antara keuntungannya tenang hati, tentram jiwa, dada kita lega. Apapun yang terjadi ketika kita kenal sama Allah subhanahu wa ta'ala, hidup kita akan tentram. Di surga, wasuknal firdausil a'la, akan masuk ke surga firdaus. Para jamaah, kita kalau kenal sama raja, kita kenal sama raja, ada masalah sama orang ya, ada masalah mobil kita atau apa, ada polis mau derek mobil kita gitu kan, tenang dulu, anak kenal sama raja nih, anak telepon. Kita kan kalau kenal itu tenang, nggak takut. Itu sama raja aja kita sudah merasa merasa wah gitu kan, baru kenal sama raja. Gimana kalau kenal sama Allah jalla jalaluh? Allah yang punya hati semua manusia, punya masalah apa aja tenang, aku punya Allah jalla jalaluh. Kita minta sama Allah, Allah qarib, Allah itu dekat dengan hambanya, tinggal minta, Allah akan kabulkan doa kita. Itulah beberapa faedah yang akan kita dapatkan dari mengkaji tentang Asma'ullahul Husna ini. Dan ingat, nama Allah itu bukan hanya 99. Ada sebuah doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam buat orang yang lagi bersedih gitu ya. Disebutkan di situ bahwasanya nama Allah itu tidak terhingga. Siapa yang hafal doa itu? Siapa yang sering bersedih gitu kan?
Yang suka bersedih gitu kan, terus baca doa itu. Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka au anzaltahu fi kitabika au 'allamtahu ahadan min khalqika au ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak. Ya Allah, aku mohon dengan segala nama yang kau namakan dirimu dengan nama itu, yang kau turunkan di dalam Al-Quranul Karim, yang kau ajarkan kepada hamba-hambamu, salah satu dari hambamu, nabi-nabimu, yang kau sembunyikan untuk dirimu sendiri. Allah punya nama, hanya Allah yang tahu. Aku meminta dengan nama-nama itu. Ini termasuk tawassul dengan Asma'ullahul Husna, dan termasuk tawassul yang masyru'. Kita tawassul ini usahakan ya ini. Mau tawassul sama apa? Paling enak tawassul dengan Asma'ullahul Husna. Tinggal panggil Allah Jalla Jalaluh. Allah dengar kita. Alhamdulillah, kita sudah masuk muqaddimah, sudah selesai. Kita sekarang akan membahas tentang satu persatu dari Asma'ullahul Husna. Kita akan mulai dengan sesuai dengan susunan yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak di sini. Yang pertama adalah Allah. Jadi nama-nama Allah itu ada yang khusus buat Allah, yang tidak boleh makhluknya menggunakan nama itu. Di antaranya Allah dan Ar-Rahman. Tidak boleh seorang mengatakan namanya siapa? Rahman. Nggak boleh. Karena nama itu khusus buat Allah Jalla Jalaluh. Allah juga tidak boleh seorang memberi nama anaknya Allah, tidak boleh. Tapi ada nama-nama yang boleh diberikan kepada makhluknya, sebagaimana Allah menamakan nabinya Raufun Rahim. Nabi Muhammad ini bil mu'minina Raufun Rahim. Dan Allah, innallaha bin nasi la Raufur Rahim. Dan Allah itu kepada manusia Rauf. Rauf itu nanti kita akan bahas makna Rauf dan Rahim. Jadi ada nama-nama, tidak boleh kita memberi nama satu tempat gedung Ar-Rahman umpamanya, karena itu nama khusus buat Allah Jalla Jalaluh. Di Saudi itu ada beberapa tempat yang para ulama sudah berusaha untuk membenarkannya. Ada pasar namanya Aswaq Rahmaniyah, pasar-pasar Rahmaniyah, dan itu tidak boleh. Para ulama sudah menjelaskan tentang itu. Nama yang pertama adalah Allah. Wa huwa ismun 'azimun min asma'illahil husna. Dan ini nama yang mulia, yang agung dari nama-nama Allah, yang semua nama Allah itu baik semuanya, nggak ada yang jelek namanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada yang lebih utama. Dan asma'ullah dan nama Allah ini wa huwa aktsaru asma'illahil husna wurudan fil Qur'anil Karim. Yang paling banyak tertera di dalam Al-Qur'an ini Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah ada nama Allah. Alhamdulillah ada nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqad warada fil Qur'ani akthar min 2200 marrah. Telah disebutkan di dalam Al-Qur'an 2200 kali. Di dalam Al-Qur'an lebih dari 2200 kali. Dan ini tidak ada di nama yang lain. Sebanyak ini tidak ada. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah membuka dengan nama Allah ini 33 ayat. 33 ayat itu dimulai dengan kata-kata Allah. Apa diantaranya? Surat Al-Hasyr. Apa Ustaz? Wallahu alladzi la ilaha illahu. Banyak ayat-ayat yang dimulai dengan Allah disebutkan 33 kali. Sebagian ulama menyebutkan bahwasanya Allah ini Ismullahil A'zam. Nama Allah yang paling agung itu Allah. Alladzi idza du'iya bihi ajab, yang kalau dia dipanggil dengan nama itu Allah akan mengabulkan doanya.
Wa idza su'ila ata. Kalau seorang meminta kepada Allah dengan menyebut Allah, ya Allah, atau Allahumma. Kita lihat banyak doa-doa kita yang dimulai dengan Allahumma atau ya Allah. Maka Allah akan memberi walihadzal isim khasais wa mayyizat ikhtassa biha. Nama ini punya kekhususan tersendiri. Yang pertama, kekhususan nama Allah ini, dia adalah asal untuk semua nama. Asal Al-Karim, asal Ar-Rahman, Ar-Rahim itu adalah Allah. Maka disebut Allah Al-Karim, Allah Ar-Rahman. Dan makna Allah ini mencakup semua makna nama-nama yang lain, tercakup di dalam situ secara global. Adapun secara terperinci ya, nama-nama, setiap nama itu memiliki nama tersendiri. Wa ajma' wa ahsan ma qila fi ma'nahu ma warada 'an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Apa arti Allah sih? Apa arti Allah? Dikatakan fulan Abdullah. Karena nama Allah ini tidak ada yang jamid. Artinya jamid ini nggak punya arti. Kadang-kala ada, kita punya teman namanya umpamanya apa, nama-nama di Malaysia ini yang nggak ada artinya. Awang gitu kan. Namanya siapa? Awang gitu. Apa artinya Awang? Ya, masa nggak ada artinya, Ustaz? Hah? Ada yang nggak ada artinya gitu loh. Ketika ditanya apa artinya tidak tahu. Orang tua anak ngasih nama anak, apa contohnya? Umpamanya, tapi rata-rata nama itu ada artinya lah. Apa-apa nama yang tidak ada artinya di Melayu ini? Hah? Meon. Meon. Masya Allah. Mungkin Samiun dia, jadi Meon. Iya, tapi nama-nama Allah itu ada artinya, ada maknanya. Karena nama itu menjadi indah. Banyak orang-orang memberi nama anaknya karena indah lafadznya. Lafalnya itu indah, tapi nggak ada artinya. Siapa nama anaknya? Titanica. Masya Allah. Apa artinya Titanica? Ya nggak tahu tuh, kapal Titanic gitu kan? Ada. Di Indonesia itu ada. Ada lagi, subhanallah. Saya pernah jumpa sama jemaah haji, jemaah umrah. Anaknya siapa namanya, Bang? Harley Davidson. Kenapa anaknya namain motor gitu kan? Mungkin karena bapaknya. Ada nama-nama yang tidak memiliki arti. Dan hati-hati kalau memilihkan nama buat anak itu, bicara masalah nama, jangan yang panjang-panjang. Cukup satu nama. Kita lihat nama-nama Nabi, nama-nama sahabat Nabi, namanya itu satu. Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibnu Abdillah, gitu kan? Abu Bakar ibn Abi Quhafah, namanya Abu Bakar itu siapa? Utsman bin Abdullah. Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, satu namanya. Sekarang nih orang masa sekarang namanya itu digabungin, Muhammad, Umar, Ali, Utsman, gitu kan? Namanya satu orang gitu kan? Cukup satu. Nama yang kedua itu nama bapaknya, Muhammad, mau bapaknya bin Utsman bin Ali, umpamanya nggak apa-apa gitu. Tapi namanya satu. Berkaitan dengan nama ini, sekarang ini di Malaysia masih pakai bin nama. Masya Allah. Ini benar-benar kita harus cemburu yang dari Indonesia. Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwasanya di barat dulu, nama orang barat itu ada sannya. Umpamanya Michael son of siapa gitu, Michael son of Jackson. Enggak lah. Oke, nama itu dulu ada seperti itu. Kemudian
ihsan itu adalah untuk membedakan antara anak zina dan anak hasil nikah. Anak kalau hasil nikah itu ada binnya. Anak yang bukan hasil nikah ya udah belakangnya ada tanpa bin. Karena orang tuanya nggak ngakuin dia tuh anaknya gitu kan, tanpa bin. Ketika di barat banyak anak zina, maka terjadi kesenjangan sosial. Orang-orang yang tidak ada binnya itu kan merasa hidupnya ya tak nyaman. Karena orang tahu dia ini bukan anak resmi hasil nikah gitu. Maka di barat kemudian dihapuskan bin, nggak ada bin, supaya sama antara yang hasil nikah dengan yang bukan hasil nikah, dengan yang zina. Istilahnya itu di Jawa ada kumpul kebo. Di sini apa istilahnya? Kumpul kerbau. Kerbau ini kayak lembu yang warnanya abu-abu itu apa? Kerbau juga, iya. Di Jawa istilahnya kumpul kerbau. Ada orang-orang yang tidak menikah seperti kerbau dia. Kumpul satu rumah, hidup di satu rumah, punya anak tapi tidak menikah. Ini disebut kumpul kerbau. Bagaimana anak-anaknya itu? Dulu, yaitu disebutkan perbedaannya adalah bin. Untuk menyebutkan mana yang hasil nikah sah dan mana yang hasil kumpul kerbau tadi itu. Kita kembali kepada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama Allah, apa arti Allah itu sendiri? Karena nama Allah ada artinya. Dan makna yang terindah adalah yang disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, dia adalah dzul uluhiyati wal ubudiyati ala khalqihi ajma'in. Dia adalah yang berhak disembah, yang berhak mendapatkan pengabdian, yang berhak mendapatkan doa-doa dari semua makhluknya. Maka dikatakan la ilaha illallah, tiada yang berhak disembah, tiada Tuhan yang pantas untuk dimintai, untuk didoain, dimohonin kecuali Allah Jalla Jalla. Karena makna Allah sendiri adalah dzul uluhiyati wal ubudiyah, yang memiliki posisi kedudukan hak untuk disembah, untuk diagungkan. Itu adalah makna Allah. Katanya Syekh Abdul Razak, yang disebut dzul uluhiyah wal ubudiyah adalah alladzi lahu awsaful jalal wal kamal wal azamah. Dia adalah yang memiliki sifat-sifat yang maha agung, yang maha sempurna, yang maha besar, yang dengannya dia berhak untuk disembah dan dikhususkan baginya ketundukan, kerendahan hati hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka doa kita kalau kita mengatakan Allahumma, resapi itu, ya Allah, Kau yang berhak disembah. Kenapa aku minta kepada selain Allah? Ada orang-orang yang mengatakan Allahumma, Allahumma, tapi masih memohon kepada selain Allah. Ketika engkau mengatakan Allahumma, kau itu mempersaksikan bahwa yang berhak dimintai pertolongan cuma Allah. Kenapa kau minta tolong kepada selain Allah? Saya tidak bisa mengatakan di Malaysia, di Indonesia itu Masya Allah ya, banyak orang-orang yang mengatakan Allahumma tapi masih melakukan praktek-praktek kesyirikan. Seperti umpamanya mereka kalau bangun rumah itu kadangkala kalau mau meninggikan kayu yang di tengah itu potong ayam, sama ada sesaji ya. Sampai sekarang ada. Saya pernah diundang itu, tetangga jiran ini, Ustaz kata dia, ayo kata dia, datanglah saya. Ustaz doain Ustaz supaya rumahnya berkah. Iyalah anak doakan, selesai. Kemudian dia ternyata nggak tahu ada sesajinya tuh. Ada ayam, kemudian kepala ayam itu dimasak sama kepalanya. Kemudian kepalanya dipotel sama dia, nggak dipotong, dipotel ya. Kemudian apa dipotel itu? Nah, kacanya dipulas gitu ya, dipulas. Kemudian ada tempat wadah sendiri, kasih nasi, kasih macam-macam. Saya tanya, itu buat apa? Ini buat penunggunya.
Dia taruh di pojok rumah. Na'udzubillah. Dari tadi Allahumma, Allahumma, ini kan bertentangan dengan Allahumma kita. Ketika kita mengatakan Allahumma, ya udah, semuanya serahkan kepada Allah. Kenapa masih takut sama yang nunggu di sana? Yang mana semuanya adalah ciptaan Allah Jalla Jalaluh. Semuanya itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, nama Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Ar-Rabb. Ada orang namanya Abdur Rabb. Nah, dan ini juga nama Allah yang banyak disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Di banyak ayat dengan redaksi yang bermacam-macam. Disebutkan lebih dari 500 kali di dalam Al-Quranul Karim. Ar-Rabb. Yang pertama disebutkan dalam Al-Quran di surat apa? Adik-adik, adik-adik yang kecil sini. Ar-Rabb ini pertama kali disebutkan di Al-Quran di surat apa? Jangan yang besar-besar, kita tanya sama yang kecil-kecil. Hah? Rabb. Nama Allah Rabb itu disebutkan di surat apa? Surat Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil Alamin. Allah sebutkan dua bersama, lillah terus Rabb. Yang pertama disebutkan Allah dalam Al-Quran Al-Karim, kemudian di sini Rabbil Alamin. Kemudian Allah berfirman, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi Rabbil Alamin. Itu Allah sebutkan di situ. Wa makna Rabb. Apa arti Rabb ini? Arti Rabb ini aidzur rububiyyati ala khalqihi ajma'in. Khalqan wa mulkan wa tasarrufan wa tadbiran. Wa huwa minal asma'ad dala ala jumlati ma'anin la ala ma'nan wahid. Rabb ini adalah salah satu nama Allah yang memiliki makna banyak. Dialah yang menciptakan. Dzur rububiyah, yang memiliki hak mengatur. Secara penciptaan, Allah yang menciptakan semuanya. Wa mulkan, Allah yang memiliki. Banyak di antara kita yang bangun rumah bagus, ternyata bukan milik dia, milik orang gitu kan. Dia cuma sebagai apa istilahnya di sini? Sebagai kontraktor aja dia, tapi bukan milik dia, sekedar membangun. Tapi Allah Jalla Jalaluhu, dia yang mencipta dan dia yang memiliki. Wa tasarrufan, dan Allah yang mengaturnya. Bagaimana Allah hendak menghancurkan, hendak memusnahkan, itu hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah juga ya yang meluruskan, yang memperbaiki. Itulah makna Rabb. Jadi dia memiliki makna yang banyak sekali. Kemudian Syekh Abdul Razak mengatakan, inna hadzal isma idza ufrida tanawala fi dalalatihi sa'ira asma'illahil husna wa sifatihil ula. Dan nama ini apabila disebutkan secara sendirian, maka maksud dan maknanya itu mencakup semua nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang lainnya. Dan paling banyak di Al-Quran doanya para nabi itu pakai Rabb. Coba sebutkan 3 doa pakai Rabb. 3. Mana angkat tangan yang mau jawab? Jangan bisik-bisik lah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Yang kedua, Rabbi wa qul Rabbi zidni ilman. Yang ketiga, kama rabbayani shaghira. kurang satu. Apa lagi? Rabbana zalamna anfusana. Masyaallah. Fadhal. Silakan.
Barakallahu fikum. Iya, banyak sekali. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina, itu apa lagi? Rabbi habli hukman wa alhiqni bisalihin. Kemudian Rabbi ighfirli warhamni. Itu mah waktu sholat. Rabbi shrahli sadri. Apa lagi? Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita. Kemudian Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Itu Rabbana. Karena tatkala kita memanggil Rabbana, muncul di hati kita nih, Kau yang menciptakan ya Allah, Kau yang memiliki, Kau yang mengatur. Aku minta sama Engkau ya Allah. Subhanallah. Maka tatkala kita mengatakan Rabbana, itu dihadirkan semua makna kalimat Rabb itu, sehingga kita memintanya itu dengan penuh keyakinan Allah bakal kasih. Allah bakal kasih. Allah pasti memberi. Dia Rabb. Nggak ada yang memaksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya milik Dia. Maka insya Allah dengan seperti itu kita akan lebih mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, Allah Rabb, kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita break dulu jemaah, insyaallah, karena sebagian udah ya biasalah khusyuk gitu kan, kita tidak. Insyaallah kita lanjutkan lagi. Silahkan, berapa menit breaknya Pak? 10 menit, 15 menit lah, 15 menit jemaah. Hadza minni sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam.